Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Dulagere, NIM 22106111210117. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramsa dengan NIM 22106122000079 dari Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan NIM 23106111320041. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurhayati dari Angkatan 2023. Nama saya Muhammad Farid Rizky Nurrahman dari Angkatan 23 dengan NIM 23106112100031. Mayoritas masyarakat tidak tahu tujuan melindungi gajah Sumatera. Masyarakat perlu tahu bahwa gajah berperan penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem. Bahkan sebuah studi baru mengungkapkan bahwa melindungi gajah berarti menyelamatkan bumi. Sebab, gajah melindungi hutan yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyerap karbon. Kalau tak ada gajah, hutan bisa rusak dan melepas banyak karbon sehingga mempercepat laju pemanasan global dan perubahan iklim. Efek dari perubahan iklim ini bisa kita rasakan berupa adanya gelombang panas di Asia pada tahun ini dan semakin seringnya terjadi bencana alam. Para peneliti dalam studi di Sumatera juga menyarankan perlunya menjaga ketersediaan pangan untuk gajah. Perlu dilakukan pembinaan habitat untuk ketersediaan pakan di sekitar kawasan hutan yang berbatasan dengan perkebunan, sehingga gangguan gajah terhadap kebun masyarakat dan perusahaan perkebunan dapat diminimalisir. Tulis mereka, Majalah National Geographic Indonesia edisi terbaru, Mei 2023, menyajikan cerita soal konflik gajah dan manusia di Sumatera, India, hingga Sri Lanka. Di edisi ini juga ada sajian mengenai betapa pintar dan berharganya salah satu satwa tercerdas di bumi ini. Para peneliti terus mendalami dan mempelajari hewan pintar yang juga mamalia darat terbesar yang tersisa di bumi ini, agar kita dan mereka bisa sama-sama hidup damai berdampingan. Gajah Sumatera, harta karun Indonesia yang terancam. Gajah Sumatera, salah satu ikon fauna Indonesia, kini menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Perambahan hutan, perburuan, dan konflik dengan manusia menjadi penyebab utama penurunan populasi mereka. Keberadaan gajah Sumatera tidak hanya penting bagi keseimbangan ekosistem, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ekowisata berbasis gajah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, konflik antara manusia dan gajah seringkali terjadi akibat perusakan habitat. Berikut adalah beberapa cara di mana gajah Sumatera dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Yang pertama, dalam bidang pariwisata alam, gajah Sumatera menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik pada satwa liar dan alam. Keunikan dan keindahan gajah ini membuat banyak orang ingin melihatnya secara langsung di habitat aslinya. Dengan adanya gajah Sumatera, jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian secara keseluruhan. Pengembangan infrastruktur wisata. 1. Fasilitas pendukung. Peningkatan jumlah wisatawan akan mendorong pengembangan berbagai fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan toko oleh-oleh. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 2. Peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lain. Di sini saya akan membacakan pengaruh gajah Sumatera terhadap pelestarian budaya. Jadi keberadaan gajah Sumatera ini seringkali terkait erat dengan budaya serta kepercayaan masyarakat setempat atau lokal. Dengan mengembangkan ekowisata berbasis gajah Sumatera ini, kita dapat melestarikan serta mempromosikan kepada wisatawan bagaimana kearifan lokal yang dipengaruhi oleh gajah Sumatera. Keberadaan gajah Sumatera memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui pengembangan ekowisata. Namun, kita perlu mengingat bahwa konservasi gajah Sumatera harus menjadi prioritas utama. Dengan pengelolaan yang baik, ekowisata dapat menjadi alat yang efektif untuk melestarikan gajah Sumatera dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sini saya akan membacakan tentang pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi gajah Sumatera, seperti pembentukan Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar masih menjadi tantangan. Masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian gajah Sumatera, karena mereka memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan hutan dan satwa liar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penegakan hukum sangatlah penting. Di sini saya akan membacakan beberapa alasan mengapa penegakan hukum itu sangat penting. Yang pertama, efek jera. Hukuman yang berat dan pasti akan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Ini akan mengurangi insentif bagi orang untuk melakukan perburuan atau perdagangan satwa liar. Yang kedua, pelindungan habitat. Dengan mengurangi ancaman perburuan, habitat gajah Sumatera dapat lebih terjaga dan memberikan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk hidup dan berkembang biak. Yang ketiga, mencegah kepunahan. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu pencegahan kepunahan gajah Sumatera, yang merupakan salah satu spesies gajah paling terancam di dunia. Yang keempat, menegakkan keadilan. Hukuman yang adil bagi para pelaku kejahatan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa negara serius dalam melindungi satwa liar. Yang kelima, contoh yang baik. Penegakan hukum yang tegas menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya konservasi satwa liar. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan salah satu kunci utama dalam upaya pelestarian gajah Sumatera. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi gajah Sumatera dan satwa liar lainnya. Penelitian ilmiah juga sangat penting untuk memahami perilaku gajah Sumatera dan habitatnya. Dengan menggunakan teknologi modern, kita dapat memantau populasi gajah dan mengidentifikasi ancaman yang mereka hadapi. Beberapa fondasi dalam upaya konservasi satwa liar yang dilindungi, khususnya gajah Sumatera, yaitu dengan penelitian. Yang pertama itu dengan memahami ekologi, yang dimana itu mencakup tentang perilaku, habitat, dan kebutuhan gajah Sumatera. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai ekologi satwa liar yang dilindungi ini, kita dapat merancang strategi konservasi yang lebih efektif. Yang kedua, kita dapat mengenal ancaman sehingga kita dapat mengidentifikasi ancaman yang dihadapi oleh gajah Sumatera. Contoh ancaman yang sedang dihadapi diantara lain itu ada perambahan habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia. Dengan mengetahui ancaman ini, kita dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ancaman pada satwa liar yang dilindungi. Yang ketiga, mengevaluasi program konservasi. Mengevaluasi keberhasilan program-program konservasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, kita dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga kita dapat menciptakan program konservasi yang lebih baik lagi. Yang keempat, mengembangkan teknologi konservasi. Di zaman yang penuh dengan teknologi ini, kita dapat melakukan penelitian untuk mendorong pengembangan teknologi baru yang dapat mendukung upaya konservasi, khususnya terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi, seperti menggunakan drone untuk pemantauan atau perangkat pelacak untuk melacak pergerakan satwa liar yang dilindungi. Untuk pemantauan populasi, kita dapat menggunakan beberapa teknologi modern yang sudah ada, contohnya seperti kamera jebak yang memungkinkan kita untuk merekam aktivitas satwa liar, khususnya gajah Sumatera, tanpa mengganggu mereka. Yang kedua itu GPS Collar atau pelacak GPS yang dapat kita pasangkan kepada
satwa liar yang dilindungi yang dapat memberikan kita data tentang pergerakan satwa liar tersebut. Yang ketiga, ada analisis DNA. Analisis DNA ini kita dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi individu suatu satwa liar yang dilindungi atau satwa liar yang sudah kritis. Yang keempat, ada penginderaan jauh. Penggunaan citra satelit dan citra udara ini untuk memetakan habitat gajah dan memantau perubahan tutupan lahan serta mengidentifikasi area konflik satwa liar tersebut. Yang kelima, ada drone. Drone dapat digunakan untuk melakukan survei udara, memetakan habitat juga, dan memantau aktivitas satwa liar dari jarak jauh. Jadi penelitian ilmiah dan pemantauan menggunakan teknologi modern ini merupakan komponen penting dalam upaya pelestarian gajah Sumatera atau satwa liar yang dilindungi lainnya. Dengan menggabungkan kedua hal ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekologi gajah, mengidentifikasi ancaman, dan mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif. Saya juga ingin menambahkan bahwa Anda juga bisa berkontribusi dalam upaya konservasi gajah Sumatera dengan menjadi relawan di dalam lembaga konservasi, mengadopsi gajah secara virtual, atau mendukung organisasi yang peduli pada kelestarian gajah atau kelestarian satwa liar yang dilindungi lainnya. Setiap tindakan kecil kita akan berdampak besar bagi masa depan satwa liar yang dilindungi lainnya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga kelestarian gajah Sumatera agar keturunan-keturunan kita nanti masih bisa melihat keindahan serta kemegahan satwa liar. Ayo lestarikan hewan endemik Indonesia.